Thanks for watching. Please subscribe. Selamat pagi Bang. Jadi di sini saya atas nama Saran Kucing Sinaga ingin mewawancarai seputar bahan baku. Sebelum mewawancarai boleh perkenalan dulu nggak? Atas nama siapa Bang? Bang Gunawan. Atas nama siapa? Bang Gunawan. Bang Gunawan. Jadi Bang Gunawan di sini apa saja biasanya bahan baku yang digunakan? Kedelai, kacang kedelai, terus asam cuka. Ya. Nah untuk bahan itu aja sih. Kalau untuk bahannya Kedelai sama asam cuka. Oke. Jadi untuk peralatan yang digunakan apa aja Bang? banyak lah kak. Kayak papan, batu, tong. Itulah paling. Boleh diulang tadi apa aja Bang? Papan, Hah? batu, terus tong-tong cat ini, tong cat. Itu tong-tong dulu. Terus Bang, di mana aja biasanya membeli bahan baku itu? Biasanya kalau beli kacang kami di Mabar aja kak. Di Mabar. Itu dilakukan kredit atau tunai Bang? Biasanya kacang datang, begitu habis baru dibayar. Oh, berarti langsung gitu ya Bang? Iya. Nah, kalau untuk itu dalam pembeliannya ada biasanya meminjam nggak? Nggak ada. Pinjaman uang nggak ada gitu ya? Nah, frekuensi pembelian bahan bakunya per bulan berapa Bang? Paling enggak 50 ton, Oh, 50 Bulan. ton. Sebulan berarti 50 ton gitu ya Bang? 40, 50 gitu. 40-50 ton. Jadi cara untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku itu gimana Bang? Gimana? Bagaimana cara menentukan jumlah pembelian bahan baku? Menentukan? Iya. Ya tergantung lah kak, buatannya satu hari berapa. Misalnya satu hari kami 2 ton. Oh, satu hari 2 ton. Kadang 3 hari sekali itu langsung masuk dia kacangnya. Berarti kacangnya 3 hari sekali udah langsung Ya. masuk gitu ya Bang? Seminggu Nah. itu 2 kali dia masuk. Itu 2 kali masuk. Bagaimana? Apakah harga bahan baku sering berubah? Oh sering. Ya tapi nggak pasti. Kadang setahun itu pun kadang nggak mau berubah. Oh, tapi kadang mau berubah gitu ya Bang? Nah pertanyaan terakhir Bang, kalau misalnya memang sering berubah gitu dari orang Abang, cara ngatasinya gimana Bang? Paling naikin harga tahunya lah. Kalau kacangnya naik, paling naik harga tahunya aja atau enggak potongannya berubah. Berarti kalau misalnya harga bahan bakunya naik, tahunya juga naik ya Bang? Oh, jadi kalau untuk berapa harga bahan baku yang habis terpakai setiap bulannya? Adalah 30 ton bulan. Berarti 30 ton sebulan ya Bang? Mungkin untuk pertanyaan bahan baku sekian dulu Bang, mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk menanyakan tenaga kerja. Terima kasih ya Bang. Sekarang di sini saya akan menanyakan tentang tenaga kerja kepada pekerja di sini. Jumlah tenaga kerja di sini itu ada berapa sih Bang? 30 orang, Kalau tenaga kerja di bagian dapur atau di bagian memasaknya ada berapa Bang? 15 orang. Kalau sistem pembayaran di sini tuh gajinya diterima per hari, per minggu atau per bulan Bang? Harian ada, mingguan ada, bulanan juga ada. Kalau Abang sendiri, Kalau aku mingguan, jam kerja di sini sehari itu berapa Bang? 8 jam. Tapi tergantung pembuatan ya kak. Kalau misalnya buatnya banyak, kadang mau sampai lembur juga. Kalau mulai dari jam 9, paling enggak jam 6 bisa pulang. Jam 6 udah pulang. Kalau lembur biasanya jam 6 ya Bang? Kalau lembur jam 6. Kalau yang bertanggung jawab di bagian proses dapur atau memasak di sini siapa Bang? Yang punya lah. Terima kasih ya Bang. Izin bertanya mengenai detail perusahaannya. Perusahaan ini pabrik ini sudah berjalan dari tahun berapa Pak? Ini dari tahun 96 96 sampai sekarang ya Pak? sekarang. Ini kalau untuk biaya yang mesin penggilingnya ini dari awal atau udah beli yang baru? Udah tak berapa kali lah, udah ganti-ganti, udah ada 3 kali ganti. Yang terakhir beli ini itu harga belinya kemarin berapa Pak? 12 juta. 12 juta itu Mesin gilingnya. kira-kira masa pakai itu sampai berapa tahun? Kalau itu kan stainless, bisa lama Ya. juga. Tergantung lah, cuma laharnya aja yang perlu diganti. Kalau biaya penggantian laharnya itu berapa? Kalau buat apa semuanya sekitar 500 ribu. Ini pabrik ini kan punya orang bapak kan langsung, jadi nggak ada biaya sewa. Biaya pajaknya, pajak bangunannya. Nggak ada.
Tuh, itu kayu bakarnya itu sistem pembeliannya itu gimana? Cash. Itu Kontak. sekali beli Ini langsung bayar. itu satu truk ya Pak? Iya 2 juta. Untuk pemakaian berapa hari Pak? Ya itu 2 hari sudah habis. 2 hari habis. Kalau untuk total peralatan ini Sekitar 100 juta lah. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya kepada Bapak yang di samping saya. Pertanyaan pertama, Pak, berapa produksi tahu dalam sehari? Lebih kurang 1,5 ton. Baik, pertanyaan kedua adalah menjual tahu dihitung secara pieces, kilogram atau semacamnya. Kami ngitungnya per papan Kak. Per papan, satu papannya 35.000. Dan pertanyaan ketiga, berapa kilogram atau berapa pieces rata-rata per hari penjualan tahunya? Satu hari agak lah 1,5 ton. Dalam satu pembuatan satu masakan tuh 14 kilo. 14 kilo itu jadinya 7 papan. Oke, Pak. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada orang yang membeli tahu secara kredit atau mengutang? Biasanya dia ngambil baru bayar. Ngambil itu dibawa, dijual dulu baru bayar. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nama aku Hasya dan aku bakal ngelanjutin pertanyaan wawancara tentang analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Apa sih keunggulan utama dari pabrik tahu Orang Abang dibanding pabrik tahu yang lain? Rasa lah pasti Kak. Kalau kami rasanya, kualitasnya itu aja sih. Rasa kualitas. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kendala apa sih Bang yang paling sering muncul dalam proses produksi? Paling kurang mateng, udah gitu kurang keras ataupun tahunya masih lembek lah kalau dibilang. Itu aja sih paling. Solusi dari Abang bagaimana? Ya paling kalau tahunya kurang keras ataupun santannya kurang matang ya paling agak lama lah dibuat atau dibongkar itu agak lama biar keras. Udah gitu biar santannya matang itu apanya itu uapnya itu dibesarin. Udah gitu disering diserami air. Jadi masih bisa dibuat ulang gitu ya? Maksudnya masih boleh diperbaiki aku yang tadi. Terus pertanyaan selanjutnya itu opportunistis atau peluang. Apakah ada peluang ekspansi pasar atau kerjasama baru dengan pabrik-pabrik yang lain gitu? Nggak ada. Yang terakhir tuh threats atau ancaman. Ada nggak sih ancaman terbesar dari pesaing di sekitar pabrik? Pasti ada lah Kak. Pasti ada. Gimana aku jawab Kak? Hah? Ya, maksudnya ancamannya tuh dari segi apa gitu Bang? Kualitasnya kah? Atau gimana? Ya lah, paling kita lah. Ancaman paling dari kualitas saya lah. Terus cara Orang Abang buat antisipasi biar pabrik tahu ini nih yang jadi primadona di masyarakat gimana? Sebenarnya itu pertanyaan tokinya itu kayak yang punya. Iya, kami nggak ngerti.
is our long process.